Perkenalkan Pak, nama saya Leona Saragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus 3 dan studi kasus 4. Di sini yang pertama-tama saya menggunakan import Java util scanner untuk mengimpor kelas scanner agar bisa membaca input dari pengguna. Selanjutnya, di sini saya di sini Kam- saya menggunakan public class studi kasus 3, public static void main string scanner sama dengan new scanner. Di sini saya membuat kelas utama bernama studi kasus 3. Di dalamnya ada metode main sebagai titik awal program dan saya membuat objek scanner untuk membaca input. Selanjutnya saya membaca ukuran matriks yaitu n. Di sini integer n sama dengan scanner next integer. Selanjutnya di sini membuat matriks integer matrix sama dengan new integer. Hmm, di sini membuat array 2 dimensi dengan ukuran n kali n untuk menyimpan elemen matriks. Ini saya menggunakan for integer i sama dengan 0. Selanjutnya saya mendeklarasikan 3 variabel untuk menyimpan hasil perhitungan utama. Di sini integer nilai L sama dengan 0, integer nilai kebalikan L sama dengan 0, lalu integer nilai tengah sama dengan 0. Selanjutnya, jika matriksnya 1 dikali 1, saya menggunakan if n sama dengan 1. Jika matriks hanya 1 dikali 1 kali 1, maka hanya ada satu nilai yang dianggap sebagai nilai tengah. Sedangkan nilai L dan kebalikannya tidak ada. Program menampilkan hasil lalu berhenti. Selanjutnya, jika matriks 2 dikali 2, if n sama dengan 2, maka nilai tengah dianggap jumlah seluruh elemen karena tidak ada titik tengah tunggal. Program juga langsung menampilkan hasil lalu selesai. Selanjutnya di sini, jika matriksnya 3 kali 3 atau lebih besar, barulah dihitung nilai L dan kebalikannya. Loop selanjutnya, loop pertama ini menjumlahkan elemen-elemen pada kolom pertama. Loop kedua menambahkan elemen baris terakhir kecuali dua ujungnya supaya tidak dihitung ganda. Selanjutnya, loopnya ini digunakan untuk menghitung nilai kebalikan L. Pertama menjumlahkan elemen baris pertama kecuali pojok kiri, kemudian menjumlahkan elemen kolom terakhir kecuali pojok atas, sehingga tidak ada elemen yang dihitung dua kali. Selanjutnya, menghitung nilai tengah hanya untuk matriks N lebih besar sama dengan 3. Bagian ini menentukan nilai tengah. Jika ukuran matriks ganjil, cukup ambil elemen di posisi tengah. Dan jika ukuran genap, maka diambil 4 elemen di tengah dan dijumlahkan. Selanjutnya di sini ada integer perbedaan sama dengan mat ABS nilai L dikurang nilai kebalikan L. Di sini perbedaan dihitung sebagai selisih absolut dari nilai L dan kebalikannya, sehingga hasilnya selalu positif. Kemudian di sini menentukan dominan. Jika L lebih besar, pilih L. Jika kebalikannya lebih besar, pilih kebalikannya. Jika sama, pilih nilai tengah. Selanjutnya di sini ada output hasil. Semua hasil ditampilkan ke layar, nilai L, nilai kebalikannya, nilai tengah, perbedaannya, dan dominan. Setelah itu, scannernya ditutup. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mengcompile. Di sini saya akan memasukkan inputnya 1 dan 19.
Di sini prosesnya itu matriksnya hanya berisi satu elemen, yaitu 19. Lalu nilai L dan kebalikan L tidak ada karena matriks terlalu kecil. Selanjutnya nilai tengahnya itu 19, elemen satu-satunya. Perbedaannya tidak ada dan dominannya 19. Selanjutnya jika kita ingin coba input yang lain, nah di sini matriksnya 83, 55, 66, 75. Di sini nilai L dan kebalikan L tidak dihitung atau kasus khusus matriks 2 kali 2. Nilai tengahnya yaitu keempat elemennya dijumlahkan, yaitu sama dengan 279. Selanjutnya perbedaannya tidak ada dan dominannya 279. Saya meng- saya menggunakan import Java util digunakan untuk mengimpor semua kelas utilitas Java seperti scanner, list, dan map. Selanjutnya di sini eh, scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya ada list dan map digunakan sebagai struktur data utama untuk menyimpan angka, mencatat indeks kemunculan pertama, serta menghitung frekuensi kemunculan. Di sini ada list integer data sama dengan new array list. Nah, di sini untuk menyimpan semua angka yang diinput. Selanjutnya ada map integer, integer. Nah, di sini mencatat indeks kemunculan pertama dari setiap angka. Selanjutnya ada selanjutnya map integer frekuensi menyimpan frekuensi kemunculan setiap angka, yaitu berapa kali angka itu muncul. Di sini alur programnya yang pertama itu pembaca input. Di sini digunakan while scanner has next. Program membaca input angka satu persatu hingga menemukan tanda 3 garis penghubung. Input yang kosong atau bukan angka akan dilewati dengan try catch. Dengan try catch untuk mencegah error. Semua angka yang valid disimpan di data. Dan jika angka tersebut baru pertama kali muncul, maka indeks kemunculannya dicatat di first IDX. Selanjutnya ada perhitungan frekuensi. Di sini ada map integer frekuensi sama dengan new link has map. Di sini program menghitung berapa kali setiap angka muncul. Link has map dipakai agar urutan angka sesuai dengan urutan pertama kali dimasukkan. Selanjutnya alurnya yaitu mencari angka dengan frekuensi terbanyak. Di sini ada integer terbanyak sama dengan min 1, frekuensi terbanyak sama dengan min 1. Di sini program mencari angka dengan jumlah kemunculan terbanyak. Jika ada beberapa angka dengan frekuensi sama, yang muncul lebih dulu akan dipilih karena link has map menjaga urutan. Selanjutnya, alurnya mencari angka dengan frekuensi tersedikit. Di sini program menggunakan logika tambahan untuk mencari angka yang frekuensinya paling kecil. Jika ada beberapa kandidat dengan frekuensi sama, maka dipilih berdasarkan urutan kemunculan. Selanjutnya, menghitung nilai tertinggi, terendah, dan jumlahnya. Di sini integer nilai tertingginya sama dengan min 1.
Frekuensi tertinggi sama dengan min 1 dan jumlah tertinggi sama dengan integer min value. Nilai tertinggi yaitu angka paling besar yang ada dalam input, nilai terendah angka paling kecil yang ada dalam input, dan jumlah tertinggi angka terbesar dikalikan jumlah kemunculannya. Selanjutnya jumlah terendah angka terkecil dikalikan jumlah kemunculannya. Selanjutnya ada input dan output program. Inputnya kita akan mencoba untuk mengcompile-nya. Di sini akan dimasukkan input satu, 3, 3, 2, 2, 2, 4, 5, 1, dan di akhir diberikan 3. Maka akan menghasilkan output tertingginya adalah 5, terendah 1, terbanyak 2, frekuensinya sebanyak 3 kali, dan tersedikit 4, frekuensinya sebanyak 1 kali. Jumlah tertinggi yaitu ada 6 dan jumlah terendah ada 3. Di sini struktur datanya penggunaan list, hash map, dan link. Selanjutnya penanganan errornya menggunakan try catch agar program tidak crash jika ada input dan angka. Selanjutnya ada caranya, cara mencari nilai terbesar, terkecil, terbanyak, dan tersedikit dengan mempertimbangkan urutan. Selanjutnya urutan dan frekuensi. Selanjutnya fungsi perkelilingan yang menunjukkan bagaimana data yang sudah diolah bisa digunakan untuk perhitungan lanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.